warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Nama saya Nabila Rizky Aprilia, saya dari kelas 10 IPA. Di sini saya akan menjawab tugas sosiologi dari Bapak Mihadi. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan COVID-19 atau virus corona? Virus corona atau coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Virus corona atau coronavirus ini merupakan kelompok virus RNA terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan binatang. Pada manusia, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang berkisar ringan hingga dapat mematikan. Penyakit biasa seperti flu disebabkan oleh virus lain, terutama rhinovirus. Sementara varietas yang lebih berbahaya dapat menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Gejala pada spesies lain bervariasi. Pada ayam, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi, virus ini menyebabkan diare. Virus corona atau coronavirus ini adalah jenis baru yang dapat menular ke manusia. Virus ini dapat menginfeksi bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Menurut para dokter, virus ini dapat berkembang dengan cepat dikarenakan penularannya yang dapat dilakukan secara tidak sengaja, seperti benda yang dapat menjadi media penularan yang masif. Menurut para peneliti COVID-19, virus ini dapat bertahan hingga 3 jam di permukaan benda. Gejala orang-orang yang terkena virus ini biasanya demam, batuk, pilek, sesak napas, dan kepala pusing. Demikian yang dapat saya sampaikan dan yang saya jawab dari soal nomor 1. Saya akan melanjut untuk menjawab soal nomor 2, yaitu apakah dampak yang ditimbulkan dari virus ini bagi masyarakat. Ada banyak dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Yang pertama, yaitu dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, timbulnya rasa curiga dan hilangnya rasa kepercayaan. Contohnya, ketika kita sedang berbicara atau berbincang dengan orang lain di lingkungan rumah kita, pasti kita enggan berjabat tangan dengan mereka walaupun mereka orang tua. Sebagaimana telah diajarkan untuk kita saling menghargai dan menghormati. Namun, di situasi ini kita harus menghindari untuk berjabat tangan. Yang kedua, melemahkan perekonomian Indonesia yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat menengah ke bawah, seperti pedagang asongan, pedagang sayur, dan lain-lain. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat akibat ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Yang ketiga, tidak adanya perkumpulan atau keramaian di dalam masjid sehingga masjid tampak sepi, apalagi di bulan suci ini. Tanpa kita sadari, kita telah meninggalkan modal menuju akhirat. Dengan tidak adanya jamaah, kita tidak akan ada pengajian dan tidak ada terdengar zikir. Bukankah dengan adanya musibah atau wabah ini, kita seharusnya beramai-ramai ke masjid untuk berdoa dan berzikir bersama? Yang keempat, mewaspadai pengangguran yang demikian masif sehingga kerentanan terhadap masyarakat miskin akan semakin tinggi. Tingkat frustasi dan stres masyarakat akan semakin meningkat. Yang kelima, kesehatan dan psikis masyarakat menjadi menurun akibat menganggur. Kemampuan masyarakat berpikir secara logis akan semakin menurun, sehingga mereka terus berpikir untuk mendapatkan pendapatan yang halal. Dampak lanjutannya yaitu kerentanan terhadap penularan berbagai macam penyakit akan semakin tinggi pula. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut
Ada banyak cara untuk menanggulangi masalah ini. Yang pertama, pemerintah harus mendengarkan respon public health yang kuat dengan cara menambah jumlah rumah sakit untuk penderita COVID-19. Yang kedua, pemerintah harus memberikan akses gratis bagi masyarakat yang ingin mengecek dan berobat karena COVID-19. Yang ketiga, pemerintah harus memberi stimulus bagi rumah tangga. Yang keempat, penyebaran berita hoaks harus dibatasi agar masyarakat tidak resah. Yang kelima, hindari berjabat tangan dan berpelukan. Yang keenam, hindari menyentuh area wajah ketika dari berpergian. Yang ketujuh, hendaklah mencuci tangan kira-kira 20 detik dengan air mengalir. Yang kedelapan, jangan berbagi barang pribadi dengan orang lain. Yang kesembilan, etika batuk dan bersin. Yang kesepuluh, gunakan masker karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan dari tugas sosiologi yang diberikan Bapak Mihadi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan berasal dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak.